Oke, selamat siang rekan sejawat, sahabat pengacara Guntur Laremba. Hari ini edisi hari Jumat, kita mengisi waktu karena kebetulan sekarang masih situasi pandemi, jadi ibadahnya di tempat dulu. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok Jumat-Jumat ini kok siaran? Ya, jadi saya Muslim, cuma karena situasi masih pandemi dan belum semuanya yang divaksin, maka kami memilih untuk ibadah mengikuti ketentuan dari Majelis Ulama, boleh di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya hadir seperti biasa, tetap pada edukasi masalah hukum formil dan hukum materi. Jadi rekan-rekan, baik itu mahasiswa maupun kaum milenial, terutama bagi aktivis penggiat hukum dan masyarakat pada umumnya, ya, saya sekali lagi membagi ilmu pengetahuan yang gratis. Saya tidak terafiliasi dengan negara, sehingga apa yang saya akan sajikan adalah sesuatu yang memang objektif, atau apa yang menjadi pengalaman saya. Pengalaman saya sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, dan pengalaman saya menjadi terdakwa atas perkara yang sesungguhnya saya tidak pernah merasa telah melakukan kejahatan, tapi saya didakwa. Sebagai masyarakat yang hormat pada hukum, yang taat pada hukum, tentu meskipun saya harus protes dan saya tetap keberatan, ketika ada proses hukum, saya coba sikapi dengan baik. Jadi artinya ketika proses itu adalah berdasarkan hukum, maka saya dengan terpaksa saya akan ikuti. Namun kalau sudah melenceng, ya tentu saya punya hak asasi yang diatur oleh konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 tentang persamaan hak di muka hukum, dan pasal 28 tentang kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat dan mempertahankan kehidupan, hidup dan kehidupan, serta pasal 28A, 28D, dan 28G, serta 28I. Di sana sudah jelas, yang saya mau bicarakan ini tentu saja yang berkaitan dengan hukum. Kemudian, sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa tentang hak asasi manusia, ya, saya pun juga ada hak asasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Negara ini bertanggung jawab. Negara ini wajib melindungi menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Ya, itu adalah merupakan satu pembuka kita. Jadi kepada masyarakat, baik itu sipil maupun masyarakat yang aparatur negara, tolong diperhatikan. Negara kita adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai rasa, nilai-nilai hak asasi manusia, serta menjamin segala hak warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian atau tidak ada
tidak membeda-bedakan. Jadi sekali lagi kepada saudara sebangsa dan setanah air, ketika Anda berhadapan dengan hukum atau Anda diperhadapkan dengan hukum, meskipun mungkin menurut Anda tidak melakukan kesalahan, maka suka atau tidak kita harus hadapi. So kalau Anda tidak hadapi, Anda diam saja, Anda tidak berupaya, maka bisa jadi perstek itu diputuskan tanpa kehadiran Anda atau tanpa memberikan ruang kepada Anda untuk menggunakan hak. Saudara sebangsa dan setanah air, saya sebetulnya dalam beberapa waktu yang lampau saya sering menyampaikan agar negara kita ini memiliki yang namanya mahkamah sumpah. Mahkamah sumpah ini adalah gunanya untuk mengadili mereka-mereka yang bernama aparatur negara yang pada waktu diangkat dilakukan sumpah. So kalau kita lihat seperti kode etik, apa segala etik itu sulit. Ya. Yang namanya etika, kode etik, kemudian yang menyidangkan ada Dewan Kehormatan, itu adalah mereka-mereka juga, jadi jeruk makan jeruk. Karena itu saya mengusulkan supaya negara kita ini membentuk namanya Mahkamah Sumpah, di mana hakimnya adalah wakil dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk Mahkamah Sumpah tingkat nasional tentu saja diambil dari setiap provinsi, terdiri dari dua orang. Sedangkan untuk Mahkamah Sumpah yang tingkatnya provinsi diambil dari utusan masyarakat, tentu dari setiap kabupaten. Berapa orang? Tentu hakim jurinya ini tidak cukup dengan 30 orang, tapi harus minimal 60 orang. Semakin tinggi tingkatan, semakin tinggi juga. Lalu, kalau Mahkamah Sumpah di tingkat kabupaten, itu mengambil dari masyarakat kecamatan, wakil. Jadi setiap camat, berapa orang diambil, diseleksi tentunya, itu yang akan bergantian. Hakim juri ini tidak perlu digaji. Cukup dikasih tunjangan, transport dan akomodasi ketika mereka hadir untuk menjadi sidang. Dan seseorang yang menjadi terperiksa atau terdakwa dalam perkara Mahkamah Sumpah, dia tidak boleh didampingi oleh pengacara. Di sana sistem yang dipakai adalah pembuktian terbalik. Dia punya rumah, dia dapat dari mana? Dia dapat transfer uang dari ini, dari mana dia dapat? Itu modelnya dipakai. Ketika sudah 95 orang hakim mengatakan dia itu 96 orang hakim atau 97 hakim mengatakan salah, maka dia langsung dipecat. Proses hukum pidana ataupun perbuatan melawan hukum bisa dilakukan melalui pengadilan peradilan umum. Itu jadinya. Saya mengusulkan selain daripada itu, saya juga mengusulkan supaya kurikulum atau mata pelajaran ilmu hukum ini harus diajarkan sejak minimal kelas 4 SD. Kita harus memperkenalkan hukum ini kepada masyarakat sejak usia dini. Gunanya apa? Agar masyarakat kita itu tidak ada lagi yang namanya buta hukum. Karena negara kita negara hukum, segala peraturan itu tentu masyarakat dianggap sudah tahu. Dan kalau mereka tidak mengerti tentang mana batasan hak dan kewajiban, sulit, Pak. Tiba-tiba ada penghukuman, sementara tidak ada sosialisasi, tidak ada juga edukasi, ini yang berbahaya. Jadi kepada para pemangku kekuasaan, saya mengusulkan untuk mencoba perhatikan ini, saya punya usul. Minimal, taruhlah dari kelas 4 SD. Kalaupun SD belum bisa, karena mungkin terkait dengan biaya dan masalah operasional, ya SMP. Kalaupun SMP belum bisa, ya sudah SMA.
Tetapi menurut saya, karena subjek hukum itu sejak dari dia sudah akil balik kan sudah menjadi subjek hukum, meskipun ada yang karena usianya dia membutuhkan pengampuan.